Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang sistem jaminan halal, ini beda dengan yang dua pemateri sebelumnya. Yang sebelumnya berbicara tentang keamanan pangan, dan untuk saat ini yang terakhir kita membahas tentang kehalalan. Oke, sebelumnya mungkin mau saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu sejak 2016 sudah menjadi rumah sakit syariah, yang mana semua lini di rumah sakit ini sudah melewati proses seperti akreditasinya KAS. Kalau ini oleh Mukisi, jadi ada audit juga, kemudian dari semua unit keperawatan, gizi maupun keuangan seperti itu. Dan kita alhamdulillah juga sebelum Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan jadi rumah sakit syariah, alhamdulillah kita sudah memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu memiliki sertifikat halal. Nah, kenapa kalau kita bahas kenapa sih harus ngurus sertifikat halal seperti itu? Ya karena kembali lagi, kenapa halal itu harus penting? Halal haram itu penting karena apapun yang kita makan itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Jadi di dalam Islam bagi yang Muslim halal haram itu sudah jelas hukumnya. Kemudian tercantum jelas di Al-Quran. Kemudian itu kewajiban juga bagi kita sebagai seorang Muslim. Oke, berikutnya mengenai jenis makanan minuman yang diharamkan. Sudah jelas di Al-Quran, banyak surat-surat yang menceritakan tentang apa saja yang haram. Salah satunya yang jelas-jelas haram itu adalah rangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan yang paling kelihatannya kecil, tapi ini menyebabkan makanan yang kita makan itu menjadi haram, yaitu disembelih dengan tidak menyebutkan nama selain Allah. Dan yang jelas, yang kedua itu tentang binatang buas. Kalau ini sudah ada di beberapa hadis. Dan yang terakhir yaitu tentang homer atau minuman yang memabukkan. Ada di Al-Maidah 90. Kecuali ikan, kenapa ikan tidak diinikan? Karena memang ikan itu sudah ketentuannya dia halal, meskipun dalam bentuk sudah dalam keadaan mati, dia tetap merupakan makanan halal. Nah, ini tadi bahan-bahan haram yang selain babi yang tidak diperkenankan. Mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang bangkai, kemudian binatang buas, dan yang lebih riskan lagi adalah organ manusia, karena ada beberapa kosmetik, produk kosmetik itu yang juga mengambil organ dari manusia, seperti dari rambut misalkan, itu juga termasuk bahan-bahan haram. Jadi proses untuk audit halalnya itu lebih ribet lagi. Ya, kita sebagai konsumen pastinya bagaimana sih untuk meyakinkan bahwa produknya apa yang kita makan ini halal? Karena kita tidak tahu kan, orang misalkan kita beli di pinggir jalan, kemudian apakah itu makanan atau minuman yang halal atau tidak. Yang bisa digunakan adalah sertifikat halal. Jadi semua produsen diwajibkan seharusnya untuk memiliki sertifikat halal. Karena ini sebagai jaminannya bagi umat muslim yang sebagian besar di Indonesia itu harus untuk mendapatkan makanan yang halal. Prosesnya pun sebenarnya tidak mudah, karena di LP POM UI sendiri sudah ada ketentuan-ketentuannya seperti apa yang harus dipenuhi terkait dengan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Nah, ini contoh sertifikat halal yang kita punya. Kelihatan ya? Agak kecil sih. Jadi di sini dalam satu
sertifikat ini, nanti di lampiran berikutnya itu ada nama-nama produk yang sudah didaftarkan di LPPOM UI untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Jadi di sini masa berlakunya untuk sertifikat halal hanya 2 tahun. Jadi kalau untuk akreditasi bisa 4 tahun, kalau untuk ini bisa hanya 2 tahun saja. Jadi prosesnya terkadang berbarengan dengan proses untuk akreditasi karena masanya juga berdekatan. Kebetulan yang kita sudah ada 3 kali proses perpanjangan dengan menambah beberapa produk juga. Oke. Kemudian bagaimana persyaratan pendaftarannya? Jadi di sini sudah ada proses-prosesnya yang harus dipenuhi oleh masing-masing institusi jika menginginkan untuk memenuhi kebutuhan sertifikat halal tersebut. Yaitu yang pertama dengan menerapkan sistem jaminan halal terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengajukan, kita usahakan ada sistem jaminan halal berjalan dulu. Kalau sudah seperti itu, dengan cara apa? Dengan cara menyusun manual sistem jaminan halalnya. Jadi pedomannya sudah ada dulu, kemudian kita jalankan dulu, baru kemudian kita mendaftarkan di LPPOM MUI. Cuman untuk prosesnya saat ini ada perpanjangan proses. Awalnya kalau 2 tahun yang lalu itu masih bisa langsung ke LPPOM UI. Kalau untuk tahun ini sejak 2020 kita harus melalui BPJPH dulu ke Kemenak di provinsi. Kemudian baru setelah lolos verifikasi dari BPJPH baru kita bisa ke LPPOM MUI untuk melakukan proses audit oleh auditornya LPPOM. Kemudian setelah dari LPPOM baru kemudian kita kembali lagi ke BPJPH untuk ambil sertifikat halalnya. Dan sertifikat halal ini mencakup semua menu yang diproduksi. Jadi tidak bisa saya hanya pilih untuk menu seperti ini, menu ABC saja misalkan. Jadi sebisa mungkin selagi tempat produksinya ada di satu tempat dan memproduksi apapun itu diajukan untuk sertifikat halalnya. Nggak bisa ya. Nah, ini itu tadi. Jadi setelah kita dapat sertifikat halal, nah bagaimana masyarakat itu bisa yakin bahwa apa yang kita produksi itu konsisten untuk menjaga kehalalan selama masa berlaku sertifikat halal. Jadi dalam 2 tahun ini kita masyarakat itu bisa yakin bahwa apa yang diproduksi oleh instalasi gizi itu tetap halal itu dengan apa? Yaitu dengan sistem jaminan halal ini tadi. Sistem jaminan halal ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Cukup agak banyak juga, ada 11 poin. Ini yang bawah nggak kelihatan kayaknya ya. Yang pertama itu tentang kebijakan halal. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang kebijakan halal. Kemudian yang kedua tim manajemen halal, yang ketiga pelatihan. Mungkin bisa di ini ya. Jadi masing-masing proses bisa dilihat dulu di slide berikutnya. Nah, terkait kebijakan halal. Kebijakan halal itu jadi manajemen itu harus membuat komitmen untuk melakukan proses halal. Jadi dari semua lini termasuk di gizi karena sertifikat halal LPPOM terkait dengan catering gizi, terkait dengan produk-produk gizi. Jadi ada komitmen dari manajemen puncak bahwa instalasi gizi harus selalu konsisten untuk menghasilkan produk yang halal. Dan kebijakan ini harus disebarkan kepada manajemen, kemudian tim manajemen halal sendiri, kemudian karyawan dan rekanan. Jadi supaya semua orang yang terlibat di rumah sakit ini juga ikut mendukung bahwa apa yang kita produksi itu adalah benar-benar halal untuk pasien kita maupun konsumen yang lain yang terkait dengan produk-produknya kita. Kemudian nanti ada contoh kebijakan halalnya kita. Yang berikutnya tentang tim manajemen halal.
Yang kedua, untuk kebijakan tadi kembali lagi bisa dimuat tergantung terserah dari masing-masing institusi. Kalau untuk kita masukkan di kebijakan manajemen operasional rumah sakit terkait manajemen halal. Kemudian jadi kebetulan kita kan rumah sakit milik Yayasan Muhammadiyah, jadi stakeholder pun harus tahu terkait kebijakan ini. Yang kedua terkait manajemen halal, tim manajemen halal. Jadi harus ada tim manajemen halal tersendiri yang isinya itu semua orang-orang yang terlibat di dalam proses menghasilkan makanan. Karena di tempat kita keinginan dari manajemen untuk semua lini nantinya akan ke arah sertifikasi halal, baik di bidang keuangan, di bidang laundry, kemudian di bidang keperawatan. Nah, di kita tim manajemen halal ini selain dari orang-orang gizi yang terlibat di dalam kegiatan harian, juga ada orang-orang keuangan, kemudian ada orang-orang laundry, dan ada orang keperawatan juga. Jadi tim manajemen halal ini dia yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di masing-masing institusi, di perusahaannya kita masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan ada kejadian apapun terkait dengan kehalalan produk, itu tim manajemen halal yang bergerak, seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang pelatihan dan edukasi. Jadi kalau untuk ini fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota dari tim manajemen halal maupun orang-orang sekitar yang meskipun tidak terlibat di dalam proses produksi di gizi, tapi dia juga harus ada mendapatkan pelatihan dan edukasi. Kalau untuk di tempat kita adakan in-house training. Jadi untuk teman-teman tim manajemen halal dulu awalnya, kemudian berikutnya pada saat proses orientasi karyawan baru kita masuk di situ untuk memberikan materi juga terkait halal ini. Kemudian pada saat ada kegiatan yang misalkan berhubungan dengan stakeholder yang lain, kita juga mengisi di situ. Jadi sebagai bahan juga untuk memenuhi proses pelatihan dan edukasi ini. Proses ini ada in-house, ada ex-house. Untuk ex-house kita bisa itu mengikuti dengan koordinasi dengan LPPOM MUI Jawa Timur. Jadi mereka akan rutin mengadakan kegiatan pelatihan untuk sistem jaminan halal ini. Kemudian kita akan mendapatkan sertifikat, dan yang mengikuti di LPPOM ini yang berhak untuk memberikan in-house training kepada teman-teman yang lain untuk share informasinya. Itu. Kemudian ini berikutnya tentang contohnya. Nah, ini contoh kebijakan halal kita yang kita sampaikan ke orang-orang selain di instalasi gizi. Jadi kita buat banner, kita tempel di depan pintu masuk gizi, kemudian kita tempel di depan pintu masuk rumah sakit, kemudian di masing-masing ruangan pasien juga kita tempel seperti ini. Kebijakannya mau di model seperti apapun silahkan, tergantung masing-masing institusi. Jadi yang diinginkan terkait kehalalan itu seperti apa. Kalau di tempat kita komitmennya selalu menghasilkan produk baik makanan maupun minuman yang halal. Kemudian juga dalam proses produksi kita juga bahan yang kita gunakan maupun alat-alat yang kita gunakan telah disetujui oleh LPPOM, dan kemudian juga ada proses audit internal, dan kita memperhatikan terkait kebebasan bahan-bahan kita dan alat-alat kita dari haram dan najis. Karena kalau untuk bahan yang diperhatikan memang dari unsur kehalalannya, tapi kalau untuk dari fasilitas atau alat produksi itu yang dilihat dari najisnya. Silahkan. Ya, ini contoh kebijakan yang di sebelah kiri. Ini contoh kebijakannya kita yang kita pakai.
Jadi ada payung hukumnya. Jadi kita melakukan apapun itu sudah menjadi komitmen, mulai dari manajemen puncak sampai dengan di bawah, kita komitmen untuk selalu memperhatikan kehalalan produk yang kita produksi. Kemudian yang sisi kanan itu adalah contoh susunan tim manajemen halalnya kita. Nah, di sini ada, saya sampaikan ini ya, bentar. Nah, untuk ketua, cuman sekedar ini aja, menyampaikan aja, ketuanya itu kebetulan adalah orang dari Binroh. Jadi tidak harus selalu orang gizi. Tidak ada ketentuan harus seperti apa isinya tim manajemen halal itu. Kalau di kita ketuanya kebetulan yang ditunjuk oleh manajemen adalah Ustadz. Jadi beliau sebagai petugas binrohnya kita. Kemudian wakil ketuanya adalah Kasubag Laundry. Karena kebetulan setelah gizi, laundry yang akan berikutnya untuk mengajukan sertifikasi halalnya. Doakan mudah-mudahan kita lancar untuk dapat ini ya, yang sertifikat halalnya laundry syariah. Kebetulan sekretarisnya saya dari orang gizi, bidang pengadaan pun itu di dalamnya ada orang gizi, ada ahli gizi, ada apoteker, kemudian ada orang logistik, ada binroh juga, ada orang keuangan juga. Jadi memang kita semua lini di rumah sakit kita masukkan di tim manajemen ini karena sebagai tim manajemen halal ini sebagai cikal bakal kalau berikutnya sudah mulai proses ke unit yang lain. Kalau untuk berikutnya kan laundry, kemudian berikutnya lagi mungkin ke keuangan seperti itu. Untuk bidang-bidangnya silahkan mau dibuat seperti apa, tergantung masing-masing institusi. Kalau di kita buatnya ada bidang pengadaan, kemudian ada bidang produksi, distribusi, quality control. Di quality control kita ada seorang koordinatornya itu K3 Kesling malahan. Jadi semua unit ada di tim manajemen halal ini. Ya, slide berikutnya. Nah, kita yang keempat untuk bahan. Bahan ini yang menjadi kuncinya. Karena apa? Ini adalah isi. Jadi semua apapun bahan yang kita gunakan itu harus kita daftarkan ke LP POM MUI. Kemudian harus juga sesuai. Jadi masing-masing produk itu harus memiliki logo halal dan itu logo halal yang masih berlaku. Karena banyak sekali produk-produk, misalkan tepung beras bermerek A, misalkan dia di kemasan memasang logo halal. Tapi ternyata setelah kita cek di websitenya LP POM, ternyata si produk A ini tadi tidak memperpanjang masa berlaku sertifikat halalnya. Jadi dia tidak bisa diakui. Dan itu kebijakan dari LP POM, kita harus mengganti produk yang kita pakai yang sudah kadaluarsa masa sertifikat halalnya. Gitu. Jadi semua bahan yang kita pakai itu kita list apa saja, mau bahan kering maupun bahan basah, semuanya kita list. Kemudian nanti auditor yang akan melihat apakah ini sudah masuk kriteria atau tidak. Kemudian untuk bahan basah seperti ayam dan daging, karena ini termasuk bahan kritis, jadi tidak bisa semata-mata kita sekedar mengambil rekanan untuk produk ini, karena harus masing-masing rekanan harus punya menunjukkan sertifikat halalnya. Nah, kebetulan di tempat kita karena rekanannya kita ini untuk mendapatkan proses seperti itu agak kesulitan, kemudian oleh auditor kita diberi keleluasaan untuk minta surat rekomendasi dari LP POM, minta surat rekomendasi dari MUI Kabupaten, yang mana MUI Kabupaten Lamongan melakukan survei proses penyembelihan ke rekanan kita, apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Untuk bahan basah, daging maupun ayam. Kalau untuk ikan kan tidak perlu, karena memang ini. Kalau untuk sayur pun itu bahan positif list. Bahan positif list itu dia tidak ada hukum halal haramnya, seperti ikan tadi atau mungkin sayur, buah itu tidak perlu harus menunjukkan ada sertifikat halal. Kemudian yang berikutnya terkait produk. Nah, ini semua produk harus diajukan
ke MUI, LP POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Semua apapun, kalau di tempat kita karena kita melayani pasien, keluarga pasien, kemudian ada menu untuk pihak ketiga, misalkan ada acara tertentu, kita pesan makanan untuk kita daftarkan. Jadi, misalkan saya pesan untuk ada acara in-house training, misalkan, kemudian ada butuh konsumsi berupa makan siang, misalkan, saya pesan ke catering A, dan catering A pun ini juga harus ikut proses sertifikasi ini. Jadi rentetannya juga tidak hanya sekedar di lingkup instalasi gizi aja, tapi rekanan mana yang sudah sudah kita pakai untuk produknya, jadi supaya tetap harus ada dilakukan audit oleh auditornya. Kemudian berikutnya fasilitas produksi, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk fasilitas produksi itu terkait dengan fasilitas alat-alat yang bebas najis. Jadi bukan terkait halalnya kalau untuk ini. Jadi pada saat auditor datang ke tempat kita, mereka melihat proses produksinya, kemudian juga ada checklist bahwa misalkan wajan kita sudah setiap hari kita checklist apakah ada misalkan kejatuhan kotoran cicak misalkan. Nah, itu setiap hari sampai seperti itu. Kemudian misalkan ada kotoran cicak yang nempel misalkan di wajan kita, itu bagaimana proses berikutnya, itu ada prosedurnya juga harus tertulis, kemudian ada bukti checklistnya sampai ke hal-hal yang demikian. Karena kalau untuk fasilitas urusannya dengan bebas najis, bukan ke produk halalnya atau merek tertentu, bukan. Tapi proses bagaimana kita mencuci, kemudian menjaga bebas najis. Gitu. Ya, kita lanjut ke 7. Bisa. Nah, ini contoh daftar bahannya kita. Jadi semua daftar bahan ini kita list. Contoh, maaf ya, saya tempelkan merek di situ karena memang ini untuk contoh aja kan. Tepung beras ini yang kita pakai. Jadi tepung beras kita pakainya Rose Brand. Kenapa kok ada dua? Kenapa ada dua produk, dua merek? Karena ini untuk sebagai antisipasi. Misalkan di pasaran kita kesulitan ambil tepung beras merek Rose Brand misalkan. Untuk antisipasinya supaya dapur tetap ngepul, jadi kita ambil merek yang lain. Kita ambil Suci Wangi misalkan. Kemudian juga harus diperhatikan lagi tanggal expirednya yang di kolom paling akhir itu tanggal expirednya produk ini, produk Rose Brand ini. Jadi jangan sampai kejadian di logo kemasan sudah ada logo halalnya, tapi ternyata setelah dicek di websitenya LP POM, ternyata dia sudah ED. Artinya dia si produk ini tidak memperpanjang masa ininya, memperpanjang masa sertifikat halalnya, dan itu tidak bisa kita gunakan. Misalkan pada saat audit ketahuan oleh auditor merek tertentu ternyata ini sudah ED tidak memperpanjang, jadi kita harus mengganti merek yang lain. Jadi semua merek bahan ini kita buat lebih dari satu karena pertimbangan itu tadi untuk kemudahan mencari di pasaran. Untuk template daftar bahan yang kita ajukan seperti apa nanti di websitenya LP POM itu sudah ada. Harus berisi apa saja itu sudah ada di situ. Cuman saya tampilkan contoh daftar bahan yang kita ajukan kemarin. Untuk bahan kering. Kalau untuk bahan basah bentuknya tidak dalam tabel begini, tapi kita melampirkan surat sertifikat halal itu tadi. Kalau misalkan ada, kebetulan di tempat kita tidak menggunakan itu, dan itu masih bisa diakui oleh LP POM. Ya, berikutnya. Nah, ini contoh produknya kita yang kita ajukan kemarin. Contoh, karena kita pasien, customer-nya adalah pasien, jadi kita masukkan semua menu pasien di sini.
nanti masing-masing menu ini akan keluar di sertifikat halal. Jadi misalkan kita mengajukan ada 170 menu, ya sudah 170 menu akan tampil di sertifikat halalnya di lampiran yang berikutnya setelah yang tadi yang contoh sertifikat halal itu tadi. Mau produk apapun bakery silahkan diajukan karena nanti akan mempermudah kita. Misalkan kita mau melangkah karena pada saat untuk menjaga istiqomahnya kita menjalankan kehalalan ini dengan sistem jaminan halal. Jadi kita setiap mau ambil produk apa, produk tertentu misalkan, itu kita harus mikir dulu. Ini secara keamanan makanan, oke, sudah aman. Tapi bagaimana dengan terkait kehalalannya? Apakah dia bisa masuk ke tempat kita? Karena prosesnya juga tidak semudah kita hanya sekedar pesan seperti itu. Makanya pada saat pengajuan itu berbagai produk yang kita ajukan itu kemungkinan apa yang akan kita gunakan pada acara-acara yang rutin kita lakukan di rumah sakit. Seperti itu. Nah, ini list fasilitas produknya. Jadi semua fasilitas produksi, semua fasilitas apa yang kita punya, semuanya di list. Bahkan sampai urusan sendok kecil pun itu juga harus tertulis. Dan nanti pada saat audit, auditor akan menanyakan bentuk menjaga alatnya kita bebas dari najis itu seperti apa. Jadi kita buat ada checklistnya bahwa setiap hari dilakukan oleh penanggung jawab produksi, itu apakah kita sudah alat makannya kita misalkan atau alat masak kita sudah bebas dari segala najis, misalkan kotoran cicak atau mungkin ada kecoa di situ. Kalau untuk kecoa juga urusannya dengan keamanan makan. Ya, berikut. Nah, ini yang terkait prosedur. Yang ketujuh, kriteria semua proses sama halnya dengan akreditasi KARS, itu semua proses harus ada SPO-nya. Kalau di kita pakainya SPO, mulai dari proses perencanaan, pembelian, sampai dengan proses distribusi pun harus ada SPO-nya. Dan ini juga nanti akan diminta oleh auditor seperti apa prosesnya, SPO-nya bagaimana, semuanya akan dilihat. Apakah memang ada kesesuaian antara yang dilakukan dengan SPO-nya. Yang kedelapan yaitu kemampuan telusur. Kemampuan telusur ini maksudnya kemampuannya kita untuk membuktikan bahwa produk yang sudah disertifikasi ini tadi sudah memenuhi syarat. Jadi misalkan suatu ketika ada kejadian ternyata bahan makanan yang kita gunakan itu tidak mengandung bahan halal yang diakui oleh LPPOM misalkan seperti itu kita mampu untuk menunjukkan proses apapun, mulai dari proses pembeliannya, kemudian proses pas produksinya, kita bisa membuktikan bahwa semua sudah sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan kriterianya, gitu. Jadi checklist apapun, mulai dari proses penerimaan misalkan, kemudian proses persiapan itu harus kita simpan untuk bisa kita tunjukkan misalkan suatu ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang ke-9 yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah ini, alhamdulillah di tempat kita tidak sampai ada kejadian ini. Jadi bagaimana tapi kalau misalkan suatu ketika karena tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kegiatan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini harus ada prosedurnya seperti apa. Kalau misalkan kita menemui atau pada saat audit ada sidak dari LPPOM, ternyata diketahui produk yang kita buat tidak memenuhi kriteria, misalkan ternyata ayam yang kita gunakan bukan ayam yang kemarin di audit oleh MUI kabupaten misalkan. Itu harus ngapain? Kita harus berbuat apa? Kalau di tempat kita, misalkan ada kejadian yang seperti ini, kita semuanya tarik
makanan yang diproduksi saat itu, kemudian tidak kita gunakan tapi kita buang. Itu prosedurnya kita. Tapi mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ya. Berikutnya. Nah, ini contoh SPO untuk penerimaan bahan makanannya. SPO-nya di sini semua harus jelas ada di prosedur ini. Kalau untuk SPO kan tergantung masing-masing institusi mau konsepnya seperti apa. Yang jelas di prosedur harus dijelaskan seperti apa prosesnya. Kalau di tempat kita, contoh ini untuk penerimaan bahan makanan. Jadi begitu bahan datang, kemudian yang kita cek bukan hanya sekedar keamanan pangannya, tetapi seperti yang tadi disampaikan Bu Laksmi, tapi juga terkait kehalalannya. Jadi seperti apa? Apakah barang yang masuk, kebetulan di tempat kita untuk stoknya itu harian, jadi tidak dalam jumlah yang besar, tapi hanya untuk harian karena semua barang yang besar, penyimpanan besar itu oleh logistik umum. Jadi kita harian anfrah ke logistik umum, kemudian logistik umum yang akan melakukan proses serah terima ke kita. Nah, pada saat cek serah terima dengan logistik umum itu kita cek apakah produk ini, merek ini sesuai dengan yang kemarin kita ajukan. Gitu. Kemudian, dan ini tidak bisa, misalkan ternyata tidak sesuai dengan kemarin produk kita, misalkan tidak sesuai, contoh tadi tepung beras merek A, merek B, ternyata pada saat serah terima dengan pihak logistik, ternyata tidak sesuai, mau tidak mau harus kita kembalikan. Kemudian setelah bahan diterima, sudah sesuai, kita masukkan ke masing-masing box. Di box itu sudah kita beri label halal, artinya sudah halal pas, artinya sudah bebas lolos dari pengecekan, baru bisa masuk ke gudangnya kita. Gitu. Yang penting di prosedur ini harus jelas seperti apa prosesnya. Harus terbaca untuk proses terkait pengecekan kehalalannya. Ya. Berikutnya. Nah, ini contoh untuk saya ambil di manualnya kita, manual sistem jaminan halal. Di sini ada proses seperti apa, prosedur seperti apa yang harus dilakukan apabila produknya yang kita temui itu tidak memenuhi kriteria. Itu yang saya jelaskan tadi. Berikutnya. Nah, ini contoh SPU-nya. Nah, jelas tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini memang harus benar-benar disampaikan apapun harus kita lakukan supaya halal ini tetap menjadi prioritasnya kita. Jadi karena urusannya nanti urusan akhirat ya kalau untuk halal ya. Karena yang kita beri makan itu kan pasien, kasihan sudah sakit, kemudian kita memberi makanannya juga yang tidak halal dan juga kasihan. Gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini yang terakhir terkait audit internal. Audit internal, jadi di sini kalau di tempat kita ada tim sendiri. Tim audit internal ini di luar dari tim manajemen halal. Jadi tim audit internal ini dia yang bertugas untuk memantau pelaksanaan proses mulai dari pembelian, penerimaan sampai dengan proses distribusi, apakah sesuai atau tidak. Mereka melakukan audit itu tahun 2 kali. Jadi audit internalnya yang terkait untuk di kita sekaligus dilakukannya itu bukan hanya terkait audit halal saja, tapi mulai dari segala teknis yang ada di gizi. Dilakukan 2 kali dalam setahun dan harus dilaporkan ke LP POM karena nanti pada saat pengajuan berikutnya itu harus sudah ada bukti bahwa sudah melakukan audit internal. Nah, ini yang terakhir, kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini jadi kita tim manajemen halal ini tidak hanya bekerja sekedar bekerja, tapi juga ada review dari manajemen puncak. Ini dilakukan oleh manajemen puncak. Yang dikaji adalah semua hasil dari audit internal. Apakah ada ketidaksesuaian? Kalau tidak ada, berarti harus apa yang dilakukan?
ada bentuk perhatian atau review dari manajemen. Ya, ini yang berikutnya contoh untuk contoh untuk laporan hasil audit dari tim audit internal. Kebetulan kalau di kita tim audit internalnya itu dari SPI, dari unit SPI, bagian SPI yaitu Satuan Pengawas Internal. Jadi semua bukan hanya terkait halal, jadi ibaratnya dia polisinya rumah sakit. Gitu. Nah, ini di sini sudah ada terlihat semua temuannya apa yang tidak sesuai itu disampaikan di situ, dan ini menjadi pekerjaannya kita di tim manajemen halal. Rekomendasinya seperti apa dan harus segera ditindaklanjuti oleh kita tim manajemen halal. Nanti tim manajemen halal yang akan ibaratnya yang jadi corongnya ke teman-teman pelaksana di instalasi gizi. Jadi kalau mau mengutip dari Al-Baqarah 168 disampaikan bahwa kita wajib untuk makan makanan yang halal dan thayyib, karena yang halal dan thayyib itu prosesnya nanti akan membuat semua amalan kita menjadi lebih baik lagi. Gitu. Mungkin itu aja, Bu Eva. Mohon maaf jika ada yang salah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.